Baik, kita akan masuk ke materi inti. Materi inti dari ilmu mantek atau ilmu logika. Berdasarkan kajian para ahli logika, hasil berpikir manusia itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hasil berpikir manusia itu bentuknya yang pertama adalah konsep. Terus lebih tinggi lagi, hasil berpikir manusia itu bentuknya proposisi. Dan yang ketiga, tingkatan berpikir tertinggi dari manusia, dari kita, itu bentuknya adalah penalaran atau penyimpulan. Nah, ini inti dari materi logika itu ini. Seperti apa sih konsep? Seperti apa sih proposisi? Seperti apa penalaran atau penyimpulan? Nah, kita akan bahas lebih jauh. Oke, jadi kita mengenal apa yang kita pikirkan, apa yang kamu pikirkan, apa yang ada di otak kamu. Itu bentuknya itu kadang-kadang bentuknya berupa konsep. Dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan tasawur. Jadi nanti kalau belajar ilmu mantek itu kitab-kitab itu menyebutkan konsep itu sebagai tasawur. Nah, apa itu konsep? Apa itu tasawur? Konsep atau tasawur itu adalah gambaran atau deskripsi tentang suatu hal, bisa benda, bisa non benda, abstrak maupun konkret. Pokoknya ada nama sesuatu berarti ada artinya. Nah, itu namanya konsep. Konsep itu ya sebutan dan artinya, itu bisa kita anggap sebagai konsep. Tasawur itu ya sebutan dan deskripsi atau gambaran tentang sebutan tersebut, itu bisa kita namai sebagai tasawur atau konsep. Di sini ada benda. Ini namanya apa? Spidol. Terus yang kamu pegang itu apa? Boleh. Kamu bisa menjelaskan apa itu spidol? Beda nggak dengan pulpen? Nah, itu berarti masing-masing punya konsep sendiri-sendiri. Jadi kalau kemudian sebutan nama suatu benda dengan artinya itu namanya konsep. Jadi kalau kemudian ada sebutan yang berbeda, biasanya punya arti yang berbeda. Bisa nggak kamu menjelaskan perbedaan antara bolpen dengan spidol? Apa sih spidol itu? Alat tulis yang digunakan untuk menulis, sama kan? Bolpen juga alat tulis yang digunakan untuk menulis, berarti sama. Nah, bedanya apa? Nah, kalau bolpen adalah untuk menulis di papan tulis. Nah, kalau spidol untuk menulis di papan tulis. Nah, itu berarti konsepnya memang sendiri-sendiri. Jadi kita dalam pikiran kita itu kadang hanya berpikir tentang konsep dan ada buahnya. Nah, seringkali kita itu nggak punya definisi atau nggak punya penjelasan tentang konsep tersebut. Nah, nanti kita harus mencari itu, menemukannya kalau dibutuhkan. Sekarang aja kalau kita cari konsep-konsep dalam Islam itu banyak. Kamu tahu konsep surga? Apa sih surga? Apa sih surga? Beda kan dengan neraka. Apa sih neraka? Kamu tahu konsep tentang jin? Tahu jin? Beda dengan setan. Kalau melihat setan jangan ke saya. Setan dengan jin itu ternyata punya arti sendiri-sendiri, punya definisi sendiri-sendiri. Nah, nanti tentang konsep ini
harus juga kita praktekkan dalam menyusun bab buah. Yang pertama, misalnya ketika kita ingin mengangkat suatu kajian kaitannya dengan konsep-konsep dalam pendidikan Islam, maka kita juga harus berusaha menemukan definisinya secara benar. Misalkan kejujuran, apa sih yang dinamakan kejujuran itu? Kejujuran ternyata tidak bisa ditulis. Nah, ini kejujuran. Terus kemudian kemakmuran. Apa sih kejujuran? Kejujuran adalah sikap dan perilaku apa adanya, tidak bohong, tidak memaaf dan sebagainya, misalnya begitu. Nah, kemakmuran, apa arti kemakmuran? Kemakmuran adalah hidup yang tercukupi. Nah, apa misalnya hubungannya? Hubungan kejujuran dan kemakmuran. Kalau pengelola negara ini jujur, maka rakyat akan menjadi makmur. Nah, ini berarti ada dua konsep yang dihubungkan. Nah, konsep yang sudah dihubungkan itu dinamakan sebagai proposisi. Hubungan antar konsep itu namanya proposisi. Pengakuan bahwasanya kemakmuran itu dapat dicapai melalui perilaku jujur itu dinamakan sebagai proposisi. Jadi di akal kita ini, di otak kita, di otak kamu itu ada semacam pembenaran. Kalau mau makmur itu artinya jujur. Nah, kalau mau tentram harusnya adil. Kalau nggak adil itu nggak tentram. Nah, misalnya begitu. Itu berarti ada pikiran yang membenarkan ya hubungan dua konsep tersebut. Itu namanya proposisi. Dalam contoh yang sederhana itu begini. Dalam contoh yang sederhana ya, mangga. Kamu ngerti mangga? Mangga itu apa? Buah. Buah yang bagaimana? Ya, sudah dijelaskan Pak. Kalau kuning, kuning itu apa? Kuning adalah warna. Kalau manis, kamu manis. Manis itu kamu. Mangga, buah. Mangga itu adalah buah yang begini-begini. Manis adalah rasa. Rasa yang gimana? Rasa yang manis. Enak di lidah. Tapi yang enak di lidah kan tidak selalu manis. Tapi ya mencari definisi sulit akhirnya ya sementara kita jalan. Nah, ketika kita mengakui bahwa konsep mangga itu menyatu dengan konsep manis, atau kita mengakui mangga ini memiliki sifat manis, maka berarti di sini ada pengakuan dalam otak kita yang kategorinya itu disebut sebagai proposisi. Dalam bahasa Arab sebutannya adalah tasdik, gitu ya. Jadi konsep itu tasawur, kalau proposisi itu sebutannya adalah tasdik. Tasdik pun ya membenarkan, mengakui kebenaran bahwasanya manis tadi itu melekat pada mangga. Tapi masing-masing sebetulnya kan konsep sendiri-sendiri.
mangga itu konsep sendiri, manis itu juga konsep sendiri. Tapi ketika dihubungkan menjadi proposisi, nah gitu. Nah itu tingkatan berpikir yang kedua, proposisi. Tingkatan berpikir yang ketiga itu sebutannya adalah penalaran atau penyimpulan. Penalaran penyimpulan itu gimana? Proses berpikir yang berpijak pada titik pangkal tertentu untuk menghasilkan kesimpulan. Itu namanya penalaran. Contoh, ketemu mangga kuning manis, ketemu mangga kuning meneh manis, ketemu mangga kuning maneh manis. Nah, dari dasar 3 mangga kuning yang manis itu, akhirnya kamu membuat kesimpulan. Pokoknya lek awakmu ketemu mangga kok warnanya kuning, itu pasti manis. Nah, itu kan namanya kesimpulan. Padahal belum menemukan, belum ketemu sama semua mangga kan. Tapi kita sudah bisa ngejas, sudah bisa menyimpulkan bahwa pokoknya semua mangga kalau warnanya kuning itu manis. Nah, itu berarti kamu sudah melakukan penalaran, menghasilkan kesimpulan berpijak kepada titik pangkal. Nah, titik pangkalnya tadi itu bisa ada 2, bisa 3, bisa. Nah, itu biasa disebut sebagai penalaran induktif. Kalau penalaran deduktif itu seperti yang tadi itu. Hewan butuh minum. Sapi adalah hewan, maka sapi butuh minum. Nah, itu kesimpulan terakhir itu dihasilkan dari 2 titik pangkal saja. Titik pangkal itu ya tadi itu landasan untuk membuat kesimpulan, itu namanya titik pangkal. Landasan yang pertama tadi adalah hewan membutuhkan minum, terus sapi adalah hewan, kesimpulannya sapi membutuhkan minum. Kamu misalnya punya pengetahuan, semua unggas pasti bertelur, berkembang biak dengan cara bertelur. Terus kamu belum pernah tahu bahwasanya ada ayam unta ya. Ayam yang bentuknya besar, burung unta. Nah, burung unta bukan ayam. Burung unta adalah unggas. Maka burung unta berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, walaupun kamu belum pernah survei langsung, belum pernah dipatok sama burung unta, belum pernah dijejak kalau burung unta, tapi kamu sudah bisa menyimpulkan bahwanya berkembang biaknya burung unta ini pasti dengan cara bertelur, karena kamu sudah punya dasar pijakan. Semua unggas pasti bertelur. Nah, ternyata memang burung unta itu masuk kategori unggas-unggasan, sehingga kemudian kita bisa simpulkan walaupun tidak langsung tahu persis dia berkembang biak pakai telur, tapi kita bisa simpulkan bahwasanya cara berkembang biaknya burung unta adalah dengan cara bertelur. Nah, kesimpulan kita itu kita hasilkan dengan cara bernalar, sehingga kita bisa menyampaikan bahwa ada kegiatan berpikir kita itu yang levelnya adalah level penalaran. Jadi 3 tingkatan berpikir itu, yang pertama adalah konsep, yang kedua adalah proposisi, terus yang ketiga adalah penalaran. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas pada materi berikutnya dan contoh konkret penerapannya dalam penyusunan bab 2 landasan teori. Itu ya untuk hari ini, materi logika
mungkin sampai di sini, tapi kamu boleh bertanya. Kamu boleh menggali lebih jauh dengan bertanya. Silakan kalau ada. Kalau belum ada, maka kamu nanti coba adakan, catat, minggu depan kita kaji bersama. Minta tolong ditutup video